dalam satu majelis yang insya Allah dibacakan ayat-ayat Allah di dalamnya. Maka sudah selayaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang paling indah, yang paling agung, yang paling mulia. Mil'us samawati wa mil'ul ardi, sepenuh langit dan sepenuh bumi, wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, dan sepenuh bilangan yang Allah kehendaki setelahnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang agung yang telah mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam yang terang benderang. Semoga kita mendapatkan kehormatan dan kemuliaan menjadi salah seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak juga akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf ya, kemarin 2 pekan berturut-turut tidak bisa menghadiri ya karena ada satu urusan. Ini juga tadi hampir saja ya, karena saya harus nilai anak tadi ke pondok di Pekalongan. Ini baru sampai langsung ke sini. Ya alhamdulillah masih bisa sempat hadir di sini. Insyaallah ini juga salah satu nikmat yang dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Baik, kita mulai saja dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah. Ya, ini kita masih mempelajari fikih salat berjamaah. Ya, sekali lagi saya mengajarkan fikih itu tujuannya yang pertama agar kita paham bahwasanya ilmu agama Islam itu luas dan bermacam-macam. Ya, jadi terhadap satu tema tertentu itu punya beberapa dalil. Nah, di antara kita ada yang memakai dalil ini, di antara kita ada juga yang memakai dalil yang itu. Nah, itu juga sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Jadi perbedaan di antara para sahabat pun juga sudah pernah terjadi. Ya. Jadi ini adalah sesuatu yang maklum. Cuman karena memang adanya keterputusan informasi atau adanya kurangnya penyampaian ya dari para ulama ya, sehingga ketika jatuh ke grassroots ini tidak sempurna pemahamannya, sehingga apa yang didapat itulah yang merasa paling benar, sehingga yang lain jadi salah gitu. Padahal tidak seperti itu. Kita punya dalil ini, itu benar. Mereka punya dalil yang itu mungkin juga lebih benar. Cuman ya kalau misalkan Muhammadiyah kita pakai majelis tarjih. Gitu ya. Kalau misalnya NU ada bahsul masail. Begitu. Jadi kita harusnya tidak usah disibukkan dengan perbedaan-perbedaan semacam itu. Cuman kita memang harus bisa menempatkan segala sesuatu pada posisinya. Ya kalau kita lagi di sini masjidnya Masjid Muhammadiyah, pakailah yang dipakai oleh Muhammadiyah gitu. Dan Muhammadiyah misalkan ke tempat NU misalnya, ya. Mau pakai caranya Muhammadiyah selama tidak timbul fitnah, pakai enggak apa-apa. Ya, enggak ada masalah. Tapi kalau takutnya nanti timbul fitnah, nah ini yang sudah dicontohkan oleh Imam Mazhab adalah agar kita menyesuaikan dengan lingkungan kita. Intinya asal jangan timbul fitnah. Ya, ini sedikit mengingatkan saja. Ya, kemarin itu sudah pada sampai sub bab imam hal-hal yang boleh dijadikan alasan untuk tidak sholat berjamaah, yaitu ya diantaranya adalah menahan buang-buang, ya yang menahan buang-buang dari buang angin, buang air kecil, buang air besar. Nah, itu tidak boleh ditahan, ya. Begitu juga ketika sedang sangat lapar. Kalau laparnya itu bisa mengganggu kekhusyuan sholat, maka makan dulu. Begitu. Nah, kita masuk subbab selanjutnya, yaitu ini penting sekali ini. Ini penting sekali.
orang yang paling berhak menjadi imam sholat berjamaah. Orang yang paling berhak menjadi imam sholat berjamaah. Orang yang lebih berhak menjadi imam sholat berjamaah ialah orang yang paling pandai membaca kitab Al-Quran. Ya, itu satu. Jika di antara mereka memiliki keahlian yang sama, maka orang yang lebih mengerti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mereka memiliki keahlian yang sama, maka yang hijrahnya lebih awal yang jadi imam. Jika hijrah mereka juga sama, maka orang yang usianya lebih tua. Ya, jadi yang tua itu yang belakangan, betul? Ya, mari kita lihat dalilnya dari Abu Sa'id radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanu thalathatan falyumahum ahaduhum wa ahaqquhum bil imamah aqra'uhum." Jika terdapat satu kelompok yang berjumlah 3 orang, hendaklah satu dari mereka menjadi imam. Orang yang lebih berhak menjadi imam ialah orang yang paling pandai bacaan Qur'annya. Bahasa Arabnya aqra'uhum. Nah, ini sebenarnya dari kata qira'ah. Ya, tapi ada isim tafdil jadinya aqra'uhum. Sama seperti Hasan jadi Ahsan, Shaghir jadi Asghar, Kabir jadi Akbar. Ya, itu adalah isim tafdil. Artinya apa? Menyatakan komparasi atau menyatakan paling. Maka kalau ada pembandingnya, aqra'uhum adalah orang yang bacaannya lebih banyak, lebih baik, gitu ya. Lebih. Jadi maknanya adalah lebih. Itu kita sebut dengan isim tafdil, lebih atau paling. Ya. Kalau dia dibandingkan berarti lebih. Kalau tidak ada pembandingnya maka paling. Jadi di sini bahasanya adalah ahaqquhum bil imamati aqra'uhum. Yang paling berhak menjadi imam ialah orang yang paling pandai bacaan Qur'annya. Begitu ya. Nah, lalu apa maksud dari paling pandai bacaan Qur'annya? Ya, aqra'uhum tadi. Maka di syarah gitu ya, dijelaskan bahwa yang maksudnya paling pandai bacaan Qur'annya adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, gitu ya, berdasarkan hadis Amr bin Salamah, ya, liya ummakum aktsarukum Qur'anan, yang menjadi imam kalian hendaklah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ya. Ya, sebelum saya jelaskan, saya berikan lagi satu dalil. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah." Orang yang lebih berhak menjadi imam bagi suatu kaum ialah orang yang paling pandai bacaan Al-Qur'annya. Ya, li kitabillah itu kitab Allah, maksudnya Al-Qur'an. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah. Kalau mereka sama-sama pandai baca Quran, maka yang paling mengerti sunnah. Ini dalilnya. Fa in kanu fis sunnati sawa, kalau mereka sunnahnya sama, pemahaman mengenai sunnahku adalah sama, kata Rasul, fa aqdamahum hijrah, yaitu orang yang hijrahnya terlebih dahulu. Fa in kanu fil hijrati sawa, kalau hijrah mereka sama, fa aqdamuhum silman, maka yang jadi imam adalah orang yang lebih tua. Wala ya ummannar rajulur rajula fi sultanihi, dan janganlah menjadi imam orang lain yang berumam. Janganlah seseorang menjadi imam orang lain, ya. Janganlah seseorang menjadi imam bagi orang lain, ya,
Ya, fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Janganlah seseorang jadi imam orang lain yang berwenang menjadi imam, dan janganlah seseorang duduk di kursi khusus untuk tuan rumah kecuali sudah diberi izin. Ya, dalam redaksi lain berbunyi la ya'umanna rajula fi ahlihi wala sultanihi. Janganlah seseorang menjadi imam orang lain dalam keluarganya atau wewenangnya. Ini penting sekali. Kita bahas ya. Jadi ya, Bapak-bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang paling berhak jadi imam itu yang paling pertama adalah aqra'uhum. Dilihat dari bacaan Al-Qur'annya. Yang paling banyak hafalannya. Kalau yang paling banyak hafalannya ya, itu berlaku di kalangan Arab, orang yang paham bahasa Arab. Tapi kita orang Indonesia, bukan itu dahulu yang paling awal. Bukan paling banyak hafalan yang paling awal, ya. Ini kenapa disebutkan yang paling awal hafalannya? Karena mereka orang Arab. Bahasa Arabnya sudah bagus, tidak keselip mana yang a, mana yang a, mana yang sa, mana yang sa, mana yang sya, mana yang so, mana yang ta, mana yang ko. Ya, tidak keselip. Walaupun mereka mungkin tajwid banyak yang nggak bisa, banyak yang belum paham. Orang Arab tajwidnya masih bermasalah, panjang pendeknya masih banyak yang bermasalah. Tapi kalau untuk makhrajil huruf, insya Allah mereka sudah fasih. Lain sama kita, ya. Kita masih banyak imam, ya. Bahasa izazul itu ijajul jilatil, masih banyak yang seperti itu, ya. Maka seorang imam yang paling pertama sebelum hafal Quran adalah makhrajil hurufnya harus benar. Karena salah huruf bisa jadi salah makna. Betul. Ni'mah dengan niqmah itu sudah 180 derajat artinya. Ni'mah itu nikmat. Tapi kalau niqmah itu adalah bencana. 180 derajat. Ya. Kita nggak paham tajwid bermasalah juga. La ilaha illallah. La-nya depan harus panjang, nggak boleh pendek. Ya. La dengan alif artinya tidak. La tanpa alif artinya sesungguhnya. Bayangkan, kalau la ilaha illallah dibaca la depannya itu cuma satu harkat saja. La ilaha illallah, maka sesungguhnya ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau la dibaca panjang, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, ini saya masih dengar nih banyak ya di Marawis ya, atau nggak tahu, saya dengar dulu pernah saya mendatangi peresmian gedung kedua suatu ponpes, mengundang hadroh apa Marawis gitu. Dia nyebutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Walaupun hanya untuk mendapatkan nada yang bagus, oh tidak bisa dibenarkan. Ya, tidak bisa dibenarkan. La di depan itu harus panjang. Kalau tidak maka maknanya berbeda. Jadi lam taukid, lam penegasan sesungguhnya. Ya. Jadi depan tuh minimal 2 harkat. La ilaha illallah. Mau lebih panjang boleh. La ilaha illallah. Boleh. Jangan la ilah. Itu la ilah, la-nya cuma 1 harkat artinya sesungguhnya. Wah, ini bahaya. Ya, saya setiap kali didengarkan itu waktu itu saya tercabik-cabik gitu, luar biasa. Hati saya itu nggak bisa menerima gitu. Ya. Saya dulu pernah punya binaan juga. Dia bertanya, itu saya ada apa sih namanya itu, sholawat berjanji apa gimana gitu ya. Ini mohon maaf ya.
Bacanya juga seperti itu. Maka binaan saya ini, yang saya ajar ini, ya, itu nggak boleh. Sampaikan saja ke takmirnya, ya, dirubah. Disampaikan langsung ke takmirnya. Kalau lanya satu harkat itu berarti tandanya sesungguhnya, gitu ya. Disampaikan. Kan ditanyakan sama orang yang itu, kenapa sholawatnya seperti itu, gitu. Kenapa lamnya satu harkat? Maka apa katanya? Dia juga tidak tahu, ya. Atau dia tahu, tapi nggak tahu kenapa nggak dirubah, gitu. Ya. Oh, itu luar biasa itu, ya. Jadi binaan saya itu sudah amar ma'ruf, ya, nahi mungkar. Akhirnya tidak lama kemudian akhirnya diganti. Akhirnya la di depan itu jadi panjang. Ini krusial sekali, ya. Ya, ikrar tasyahudnya itu harus hati-hati, jangan sampai la-nya itu pendek. Nah, itu pentingnya kita, ya, paham mengenai makhrajul huruf dan tahsin Al-Quran, tajwid Al-Quran. Penting sekali. Jadi sebelum kita menghafal itu dulu, ya. Mohon maaf ya, saya sudah banyak, ya, maksudnya ke masjid-masjid itu saya lihat memang bacaannya itu, ya, masih banyak yang kurang, gitu ya. Masih banyak yang kurang. Di sini sih alhamdulillah ada beberapa yang baik. Di Masjid Agung ada satu ya. Sisanya, waduh, sayang untuk sekelas Masjid Agung, ya. Nah, itu sangat disayangkan sekali. Ya, ini saya mohon maaf, ini berdasarkan ilmu yang sudah sampai kepada saya, ya. Karena saya dulu itu memang belajar langsung sama orang yang dapat sanad, ya. Orang yang langsung dapat sanad itu di Madinah. Dulu saya nggak terlalu gitulah dengan baca-bacaan Quran. Cuman istri saya ikut tahsin Quran awalnya. Istri saya lah yang ngajarin saya. Ya, awalnya dia yang ngajarin, ya. Tapi dia juga yang tertinggal, gitu. Jadi maksudnya tajwidnya istri, teorinya istri saya dapetin, saya praktekkan, alhamdulillah, ya, masuk, gitu. Istri itu ketika dipraktekkan masih banyak yang salah, begitu. Akhirnya saya mulai tertarik, disarankan untuk ngaji ke Ustadz Furqan waktu itu di Petukangan, ya, di waktu saya di Jakarta. Ya sudah, ya udahlah, awalnya malas-malesan, tapi saya datang lagi. Luar biasa, ya. Cuman baca Bismillahirrahmanirrahim itu tiga kali pertemuan, satu pertemuan 1 jam. Baca Bismillahirrahmanirrahim yang benar, sesuai tahsin. Oh. Akhirnya udah, setelah itu, wah, luar biasa. Terus saya ikuti, dan itu ustadznya sering tanya ke saya, antum dulu nyantren di mana? Itu, nyantren di mana? Enggak, Ustaz, saya enggak nyantren. Dia bingung, ya. Oh iya, sudah. Besok saya store lagi. Antum nyantren di mana? Hampir setiap datang ditanya saya, setelah nyetor tuh, antum nyantren di mana? Mondok di mana dulu, gitu. Saya enggak mondok. Gitu, ya. Hingga satu saat, ya, ketika saya mau berangkat ke Pekalongan, saya harus pergi ke Pekalongan saat itu. Selesai, saya dites terakhir, alhamdulillah saya nggak ada salahnya, ya, tidak ada salahnya. Dan ketika teman saya ini dicek bacaannya, saya juga ikut ngecek, ya. Ketika saya tahu, ini sini salah nih, ustadznya ngomongnya sama, ya, salahnya di situ. Yes. Ini kayaknya di sini salah nih, dalam hati saya seperti itu. Ustadznya juga ngomong sama seperti itu. Ya, alhamdulillah ilmunya dapat. Cuman memang saya tidak tahu itu apa hukum-hukum bacaannya. Maksudnya begini, namanya apa gitu. Kalau cara bacanya iya tahu insyaallah. Cuman namanya apa itu saya belum paham. Belum nyampe ke sana tapi saya udah harus pergi ke Pekalongan. Gitu. Ya. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, ya, insya Allah saya paham, gitu kan. Ini imamnya bacanya bagus, ini imamnya masih banyak yang kurang, ini imamnya parah, ini ada tahu, gitu ya. Wah, ini imamnya masih
di bawah rata-rata dan sebagainya, gitu ya. Oleh karena itu, ya ini penting sekali untuk jadi imam ya. Siapapun jadi imam harus memperbaiki bacaan Qur'annya, nggak boleh berhenti itu belajar. Ya, di internet banyak kok. Ya, belajar tahsin ya. Ikhfa, idgham, dan itu harus terus diulang, dipraktekkan. Dan memang harus mau tidak mau harus ada namanya itu nyetor gitu ya. Setor bacaan itu mesti ada, mesti berguru jadinya, tidak sekedar teorinya, ya, tidak sekedar teorinya. Masya Allah, tinggal 10 menit lagi. Ya, setelah bacaannya sudah baik, makhrajul hurufnya sudah baik, tajwidnya, tahsinnya baik, barulah dilihat ya sesuai hadis tadi, Qur'annya, bacaannya, hafalannya yang paling banyak siapa? Ya, yang paling banyak siapa? Kalau saya mohon maaf, saya kalau ngafal tuh ayat-ayat pilihan yang kira-kira bisa saya hati lagi seperti ini saya ngafalin yang ayat-ayat berkenaan itu. Atau ketika saya lagi baca-baca terjemah ya, saya baca terjemah, wah ini lagi seneng banget dengan itu, saya baca, saya hafalin itu. Gitu. Ya kalau dikumpulkan kurang lebih saya sekitar 3 juz lah, 3 sampai 4 juz. Paling baru segitu saya hafalannya. Maka dilihat nanti ya yang paling banyak hafalannya itu siapa. Setelah lihat hafalannya, maka dilihat lagi siapa yang paham sunnahnya. Ya, sunnah jadi imam itu siapa yang paling paham. Makanya saya sudah sampaikan kayak kemarin contohnya ya. Kalau misalnya kita kira-kira paham ada orang masbuk, jangan buru-buru berdiri dari rukuk, jangan buru-buru mengucap salam. Tuh, ya, ketahuan ada yang masbuk, jangan buru-buru i'tidal. Ya, sampai orangnya itu rukuk bersama-sama. Itu sunnah juga. Seorang imam harus paham itu. Ya. Dan juga ketika kita lagi tayat akhir, kira-kira kita dengar ada yang baru udah hadir, jangan buru-buru salam sampai dia duduk bersama, sehingga dia mendapatkan jamaah. Begitu juga nanti dulu sudah saya sampaikan kan, bahwasanya Nabi itu kalau sholat, ya setelah sholat setelah salam berpindah, ya waktu setelah salam sampai berpindah itu paling sepanjang Allahumma anta salam wa minkas salam. Ini sudah saya sampaikan. Ya, seorang imam harus paham ini. Nah, ini sunnah-sunnahnya yang kita bahas hari ini. Ini harus paham semua harusnya, sebenarnya imam itu harus paham ini semua. Makanya ya salat berjamaah ini fikihnya harus paham. Ya, karena ini fikih sunnah, ya sunnah. Ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah sunnah, ya ternyata pengetahuan mereka tentang sunnah sama-sama baik, ya maka dilihat mana yang lebih dahulu hijrah, ya mana yang lebih dahulu hijrah. Misalkan hijrahnya juga bareng-bareng, dulu hijrah itu berarti kan ada yang ke Habasyah, ya kan, ada yang ke Madinah, gitu ya. Tapi kalau hijrah setelah Rasul itu dia adalah hijrah dari keburukan kepada kebaikan, orang yang taubat nasuha. Siapa yang taubat nasuha lebih dulu? Nah, itulah yang dilihat dari sana. Kalau taubat nasuhanya bareng-bareng, ya karena dia dulu satu geng, ya akhirnya ngaji bareng-bareng sama seorang ustadz. Nah, itu kan istilahnya bareng-bareng juga hijrahnya. Baru kita lihat mana yang lebih tua. Kebanyakan di negeri kita yang didulukan malah yang lebih tua. Kebanyakan lebih tua yang didulukan. Kenapa? Sungkan, ngerasa nggak enak, ya kan? Padahal ukuran menjadi imam bukan ngerasa nggak enak, tapi Quran, Sunnah, lalu apa hijrah? Quran, Sunnah, hijrah. Quran, Sunnah, hijrah. Ki, S, H. Enak ya urutannya ya. Ki, S, H. Quran, Sunnah, hijrah. Siapa yang Qur'annya lebih baik,
Ya, siapa yang sunnahnya lebih banyak, siapa yang hijrahnya lebih dulu, baru yang tua. Itu ya. Tidak kalah pentingnya adalah ada ini ya, satu adab di bawah ini ya. La ya'umanna rajulur rajula fi sultanihi wa la yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi'idnih. Janganlah seseorang menjadi imam orang lain yang berwenang menjadi imam, dan janganlah seseorang duduk di kursi khusus untuk tuan rumah kecuali sudah diberi izin. Atau ya, la ya'umanna rajulur rajula fi ahlihi wa la sultani. Jangan jadi imam di tempat keluarga orang lain atau di sultanihi, di daerah kekuasaannya, gitu ya. Nah, makanya nih mohon maaf ya, kemampuan bacaan seseorang itu bagus, itu tidak berarti dia boleh nyelonong masuk jadi imam, ya. Nggak boleh nyelonong. Makanya saya nggak pernah nyelonong jadi imam, nggak pernah. Karena saya nggak merasa orang sini gitu, ya. Bukan wewenang saya di sini. Di sini wewenangnya kan ada Pak Ari, ya, ada Pak Kaji, ada Pak Agus. Ya. Kalau sudah diberi izin, ya kan di sini dikatakan illa bi'izni, setelah diberi izin baru tidak apa-apa. Kalau nggak diberi izin jangan nyelonong, ya. Kalau diberi izin maka jangan nyelonong. Ini penting sekali, bukan hanya di masjid, tapi juga di rumah-rumah orang lain. Kita bertamu ke rumah seseorang ya, bertamu ke rumah saudara kita misalnya. Kita tahu dia agamanya nggak bagus-bagus amat. Tiba waktu sholat, nggak boleh kita nyelonong jadi imam walaupun kita udah punya ijazah ya, syahadah dari yang bersanad pun nggak boleh. Betul, harus tuan rumah dulu yang kita dorong. Monggo tuan rumah, ya. Jadi jangan mentang-mentang kita punya ilmunya nyelonong di rumah orang lain. Tidak. Monggo tuan rumah. Saya selalu begitu. Monggo tuan rumah. Tadi saya juga ke Pekalongan sempat mampir ke rumah teman, ya. Monggo Ustaz Farid gitu. Monggo tuan rumah, ya. Walau saya udah diizinkan tapi saya dorong dulu tuan rumahnya. Tuan rumahnya tuan rumahnya imam berarti imam. Ya, saya harus benar-benar yakin dia itu mengizinkan saya. Jadi saya dorong dulu. Kalau enggak, jenengan baik. Nah, kalau udah kayak gitu baru itu tandanya kita diizinkan. Ya. Jadi seperti itu. Kita harus menghormati sekali tuan rumah. Nah, nanti kalau misalnya tuan rumahnya sudah mengizinkan baru kita jadi imam, tidak apa-apa. Begitu juga cara duduk kita. Kadang-kadang ada kursi tertentu atau suatu tempat tertentu yang hanya tuan rumah saja yang boleh memasukinya, boleh mendudukinya, boleh menggunakannya. Maka kita sebagai tamu nggak boleh macam-macam, nggak boleh duduk di sana, ya, gitu ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan baik-baik. Itu adalah wilayah privasi, ya, wilayah privasi. Ini sudah masuk waktu azan ya? Belum, itu oke. Itu kedengeran siapa itu yang azan mau? Kirain sudah azan tadi ya. Nah, ini ada lagi nih ya tambahannya. La ya'ummur rajulu rajula fi sultanihi illa bi'izni wa la yaq'udu ala takrimatihi fi baitihi illa bi'izni. Nah, ini saya selanjutnya kok enggak ada ya. Jadi ini ada juga di riwayat yang lain ya. Maksudnya adalah, mohon maaf ya, maksud yang tadi ya. Janganlah menjadi imam orang lain di lingkungan kekuasaannya kecuali dengan izinnya. Jangan duduk di kursi khusus untuk tuan rumah kecuali dengan izinnya. Ini artinya adalah pemimpin suatu daerah. Ini bisa diterapkan ke dalam pemimpinan daerah. Pemimpin suatu daerah atau tuan rumah atau pemilik tempat pertemuan, ya. Dan pemimpin suatu pertemuan lebih berhak menjadi imam sholat berjamaah daripada yang lainnya.
selama mereka tidak mempersilahkan orang lain untuk menjadi imam. Ya, ini bisa dipahami ya. Itu yang disebut dengan daerah kekuasaan. Ya, daerah kekuasaan. Kalau kita melihat dari pemahaman ini, ya, maka nanti di sini nanti ada apa namanya? Pemimpin suatu daerah, ya, tuan rumah, pemilik tempat pertemuan, dan pemimpin suatu pertemuan. Ini harus dipahami. Kalau ada rapat misalnya, ya, rapat, maka ketua majelis rapatnya itu yang harus jadi imam, kecuali dia mengizinkan yang lain, gitu. Sama seperti daerah PDM misalnya, ya, nah, PDM misalnya, ya. Misalkan kita diundang gitu kan, daerahnya di mana nih? Misalkan daerah Pemalang, yang diundang dari Pemalang, ada yang dari Pemalang, Pekalongan, ya, ada dari Brebes dan sebagainya. Maka yang di PDM di Pemalang itu harus jadi imam kalau misalkan tempatnya di Pemalang, begitu. Kecuali diizinkan, ya, begitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda. Ini penting sekali ya, karena ini harus dipahami ya oleh para imam. Ya. La yahillu lirajulin yu'minu billahi wal yawmil akhir an ya'umma qauman illa biidnihim wa la yakhussu nafsahu bida'watin dunahum fa in fa'ala faqad khanahum. Seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak boleh menjadi imam sholat bagi suatu kaum kecuali dengan seizin mereka, dan ia juga tidak boleh membaca doa untuk dirinya sendiri tanpa memasukkan mereka ke dalam doanya, karena yang demikian itu merupakan bentuk pengkhianatan kepada mereka. Nah, jadi kalau jadi imam baca doa, maka tidak boleh lagi pakai doa yang domirnya li atau ni. Ya, Robbi gfirli nggak boleh kalau jadi imam. Robbi zidni nggak boleh. Ya, Robbi gfirli kalau jadi imam maka berubah menjadi Robbana gfir lana. Ya, itu ya. Atau misalnya Robbi habli maka Robbana hablana. Ya, itu domirnya harus diganti. Ya, nah, kalau nggak bisa ngerubah domir, maka yang aman-aman saja doanya. Ya, yang sudah masyhur tapi pakai na. Rabbana atina fid dunya hasanah, akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya. Ya, jadi harus na semua, bukan yang li. Begitu. Saya kalau misalkan di contoh ketika jadi khutbah ya, khotib ya. Kan ada doa, maka semuanya harus nana. Ya, panjenengan kalau perhatikan saya jadi khutbah, saya di khatib, saya doanya nggak pakai ini, nggak pakai li. Bahkan doa sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, itu berubah, saya ganti domirnya. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na. Nabu'u laka bi ni'matika 'alayya wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi semua saya ganti, yang li ni jadi na. Ya, itu harus dipahami oleh para imam. Kita lanjut setelah azan Isya. Ya, monggo barangkali ada yang azan. Ya, khizyun wa nadama yaumal qiyamah, di hari akhir. Ya, cuman akan menjadi penyesalan dan kehinaan di yaumil akhir. Ya, bagi orang yang tidak mampu melaksanakannya. Ya. Dan satu lagi ada hadis ya dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhamin. Imam itu adalah penjamin. Ya. Fa in ahsana falahum. Kalau imamnya baik, maka pahalanya buat lahum.
Buat semuanya, buat imam dan makmum. Fa in asaa, kalau dia berbuat salah, fa alaihi, salahnya buat imam itu. Itulah makanya saya sampaikan, imam itu adalah yang kita sebut apa? High gain, high risk. Ya, kalau misalkan bahasa ekonomi ya, high gain, high risk. Resikonya tinggi, tapi untungnya juga tinggi, gitu. Ya, jadi orang yang mau main resiko besar, ya, kalau dia sukses berhasil, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Inna idzamal jazaa'i ma'a idzamal bala'i. Sungguhnya pahala yang besar itu senantiasa bersamaan dengan ujian bala yang besar. Ya, menjadi imam itu luar biasa, ya, butuh yang namanya skill, kemampuan. Orang yang sudah hafal Quran, ya, kalau sudah jadi imam itu kadang-kadang ngeblank, Pak. Ngeblank itu. Sudah sering dia baca itu. Oleh karena itu saya sarankan siapapun nanti yang jadi imam, sebelum dia mengimami, dia harus sudah ada pemanasan terlebih dahulu menjelang ke masjid. Ya, harus ada pemanasan. Kalau enggak nanti bisa ngeblank. Kalau dia belum pemanasan, saya saran pakai juz 30 akhir-akhir saja. Buat ini inna atau inna lebih aman. Kulu. Ya, trikul ya. Ya, itu lebih aman. Tapi kalau mau pakai amma yatasaalun, nah ini pemanasan dulu, Pak. Wal fajri wa layalin 'ashr. Nah, harus pemanasan nih, ya. Ya, ini harus pemanasan. Apalagi nun wal kitab maknun, ya. Wal kitabun saya saja sudah lupa. Ya. Apalagi masuk ke juz 29, juz 28, juz 27, ya, kecuali memang sudah mutqin. Siapa sini yang mendawamkan Al-Mulk tiap malam? Siapa yang baca? Baca ya semuanya ya. Kalau udah baca Al-Mulk setiap malam, monggo pakai, enggak apa-apa. Pakai saja nih, enggak apa-apa. Walaupun itu juznya juz 29, ya, pakai saja enggak apa-apa. Orang sudah di tiap hari dibaca. Ya, tapi memang lebih baik pakai dulu pemanasan. Kalau enggak pemanasan kadang-kadang yang ngeblank. Gitu ya. Kan kita kalau malam, ya, sunnahnya apa? Al-Mulk, Al-Waqi'ah. Betul? Nah, itu fadilah-fadilahnya sudah ada, ya. Al-Mulk itu menjaga kita dari azab kubur, Al-Waqi'ah itu menjaga kita dari kemiskinan. Ya. Nah, jadi ini, ya, saya saran sekali lagi, ya, bagi para imam, latihan terlebih dahulu. Kalau tidak mampu, ya, serahkan kepada yang lebih mampu. Ya, itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Baik, mungkin itu menit keberapa? 4 menit lagi. Kita masuk tanya jawab, ya. Saya lupa belum ada tanya jawabnya. Barangkali panjenengan mau ada yang ditanyakan baik terkait materi ataupun tidak, insyaallah saya coba saya jawab. Jika bisa saya jawab, jika tidak, insyaallah tidak PR. Monggo, tidak usah malu-malu, ya. Monggo. Yang mana, Pak? Ketika imam setelah salam sebelum imam geser itu bagian ke belakang. Karena kemarin disampaikan itu masuk ketika, gitu kan? Kata Rasul kan tanya imam maka gitu ya. Oke. Itu perlu dijelaskan. Iya. Jadi itu adalah hadis, ya. Ini pertanyaan dari Pak Haji mengenai masalah jangan mendahului imam setelah salam pun jangan mendahului imam, ya. Fala ya ini imamukum, ya, saya ini adalah imam bagi kalian. Fala tubadiruni birruku'i
wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insirafi. Maka janganlah kalian mendahuluiku dalam hal ruku, janganlah kamu dahului dalam hal sujud, jangan dahuluiku dalam hal bangkit, ya, dan jangan mendahuluiku dalam hal insiraf, berpindah, ya. Nah, insiraf di sini berpindah maksudnya apa? Ketika setelah selesai salam, ya, imam itu, ya, biasanya tetap berada pada posisi duduknya, ya. Tapi jangan lama-lama, cukup baca Allahumma sepanjang, ya, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu imam putar tempat duduknya, bisa putar ke kiri, ya. Ini putar ke kiri, ke sini berarti, ya. Putar ke kiri, maka yang sebelah kanan, ya, melihat yang sebelah kanan. Putar ke kanan, melihat yang sebelah kiri, boleh. Boleh juga putar menghadap jamaah. Boleh juga nanti setelah ke kanan dia ke kiri. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktunya yang cepat kan? Waktunya itu paling hanya sekedar Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Lalu pindah tempat duduk. Itu untuk imam. Maka orang makmum kalau imam belum pindah tempat duduk, ya, tetaplah pada posisi duduknya. Jangan buru-buru mau sholat sunnah, jangan berangkat mau apa zikir di tempat yang lain, ya. Jangan dulu, ya. Tunggu lihat imamnya, ya. Imamnya udah pindah mau belum? Kalau imam sudah pindah, baru kita pindah. Mau kita duduknya tadi jadi bersila kah, atau mau pindah ke tempat posisi yang lain kah, gitu, ya. Jadi posisi duduknya menjadi bersila pun juga nunggu imam, ya. Itu. Nah, imam juga jangan terlalu panjang baca zikir pada sholat, ya, untuk pindah tempat duduk, ya. Sehingga makmumnya pun barangkali dia punya kebutuhan atau hajat, ya kan, nah, bisa segera cabut kalau misalkan mau cabut, gitu, ya. Barangkali dia sudah nahan ketut, nahan buang air, ya, atau mungkin ada sesuatu hajat tertentu. Itu, ya, iya, itu nggak tahan, ya. Tapi pada dasarnya ini hukumnya adalah sunnah, ya. Mengerjakannya sunnah, meninggalkannya makruh. Artinya kalau ternyata memang dilakukan, maka dia tidak berdosa, begitu, ya. Tapi kalau dilakukan, maka berpahala. Kalau halam bisawab, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Aku lupa lihat astagfirullahaladzim li wa lakum, yang benar Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya pribadi mohon dimaafkan, minta maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallahi wa fathun qarib.